Jadi ketika kita kepala di bawah harusnya itu nih tuh kenceng. Artinya harusnya ada tahanan atau kencengan. Tapi ini enggak. Ini tanganku, ini tangan. Kemudian ini gini ini. Deglong. Tahu deglong nggak Mbak? Kosong. Nih kosong nih, kosong. Lah dia itu kencengnya di sini. Nih kencengnya di sini. Kencengnya di sini. Jadi posisinya adalah ini kepala, ini punggungnya, ini pantate, ini kaki. Makanya gerakannya di bawah. Kalau kita kepalanya di bawah Mbak, diginiin nih, itu pasti ada tekanan. Ini enggak, ini kok kosong. Ini kosong, ini kosong. Jadi hamilnya kayak gini. Lah kalau kayak gini gimana Bu Bidan? Nih, ini kosong nih. Jadi walaupun bener nggak Bu Bidan USG dengan perabaan sama aja. Karena apa? Kalau dia sungsang, ini kan pantatnya di bawah nih. Jadi ini kosong nih. Tak giniin, aman. Nah nanti detak jantungnya di sini. Coba ya kita lihatin ya. Sini. Tapi posisinya yang menjadi masalah. Kalau kita lahirnya itu ada 3. Power, pesek, passenger. Power itu kekuatan ibu, pesek jalan lahirnya masuk panggul, diriapin dari dia masuk panggul jalan lahir. Kemudian yang keempat adalah passenger kepala. 3 komponen penting yang harus kamu dapatkan ketika kamu mau bersalin itu 3. Power, pesek, passenger. Power kekuatan ibu atau sugesti, kekuatan. Kemudian nomor 2 pesek jalan lahir. Nomor 3 adalah passenger. Nah kamu ini dek dapat nih di power sama si pesek passenger. Pesek jalan lahir, tapi tidak dapat passenger adalah posisinya kepalanya masih rubah-rubah. Harusnya di usia 39 minggu anak pertama harusnya dia udah netep, tidak boleh berubah-ubah. Karena apa? Faktor dia masuk ke kepala, masuk ke panggul. Kalau sekarang HPL-nya tanggal 11 bulan 4 kemudian dia masih muter, berarti ada kesempatan nggak Bu Bidan? Ini tuh kayak 2 mata pisau. 2 mata pisau yang harus benar-benar aku jelaskan. Ada iya, ada tidak. Ada iya ya kita nggak tahu ya, namanya takdir. Tidak ya juga kita nggak tahu. Tapi kebanyakan ini kita kalau baca matematika ya sekitar 85%. Kalau udah 39 minggu berat badannya udah lebih dari 3 kilo biasanya nggak muter ke bawah. Karena apa? Dia harus masuk panggul juga kan. Nggak mungkin dalam sehari 2 hari langsung masuk panggul. Kecuali anak kedua, anak ketiga mungkin bisa. Tapi kalau anak pertama biasanya agak susah, yaitu sekitar 85%. 15% tetap punya yang punya di atas kayak gitu. Kalau saran terbaik dari bidan ani apa? Kalau saran saya, akhiri kehamilan, ayo kita sesar. Karena apa? Kamu tunggu pun tidak akan muter. Bu Bidan pernah nggak ada yang gini? Pernah, ada pasienku tiba-tiba kesini ketika kayak itu pembuahan 8 ternyata pantat. Akhirnya apa? Sesarnya situ, guruk. Iya kalau seandainya dokternya langsung ada. Kalau nggak ada kayak gitu. Jadi kalau kita lahiran 3, power, basic, passenger, ini harus kamu dapatkan. Ini kayak 3 komponen penting kayak kamu membangun rumah, harus ada tanahnya, harus ada besinya, harus ada semennya. Tapi kalau 3 komponen itu seandainya tanahnya nggak ada, kita mau bangun rumah walaupun kita punya besi sama semen juga nggak bisa. Sama dengan kita punya anak. Walaupun kamu semangat, kemudian kamu tinggi bisa masuk panggul, kalau seandainya kepalanya di bawah, tapi kepalanya kalau tidak di bawah atau kepalanya lintang tidak akan bisa. Karena apa? Kayak mana mau keluar kalau seandainya pantat duluan, takutnya kepalanya nyangkut. Lah kalau dari Bu Bidan ini saran yang pertama, kalau kamu mau menunggu monggo, itu namanya adalah kita bilangnya kayak hakmu untuk menunggu. Tapi kalau kita medis akan bilang Mbak sekitar 85% itu dia tidak akan muter, biasanya akan tetap ke pokoknya di bawah. Kalau seandainya kamu sesar kemudian kamu pas dadaan kamu mulus kemudian sito ya monggo. Kalau apakah mau dipersiapkan dengan baik? Kalau dipersiapkan dengan baik apa? Berarti dirujuk mulai sekarang, dipastiin dokternya supaya apa? Supaya lahirnya kamu sehat, anakmu sehat kayak gitu. Ya. Monggo, mau nunggu monggo, mau itu monggo. Tapi alangkah baiknya menunggu jangan sampai HPL. Ini kan udah 39 minggu, seandainya kamu tunggu mas 2 hari atau 3 hari lagi kamu berusaha, biar aneh ikut. Kayak gitu. Ya. Oke.